Ya, adik-adik, mungkin saya akan menyampaikan secara pelan dan mungkin santai saja, dan adik-adik boleh saja nanti raise hand ya kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan. Jadi saya masih akan menyampaikan yang sifatnya umum. Jadi tadi juga sudah saya singgung. Cek suara Bu Ida, daripada saya ngomong sendiri ini. Bisa Bapak. Ya, clear ya. Clear. Ini saya bisa melihat wajah cakep Mas Rafli, ya. Mbak Miftahul Janah yang lagi santai, saya terlihat semua ini. Jadi moga-moga adik-adik sampai santai bisa mengikuti tetap dengan dengan sungguh-sungguh seperti Gus Dur ya. Gus Dur sambil tidur tapi materinya tetap bisa gitu ya. Jadi moga-moga juga adik bisa dapat ilmunya Gus Dur ya. Jadi adik-adik nanti akan ada mungkin pengantar dulu sedikit ya. Jadi nanti adik-adik akan mengikuti sebenarnya ada 4-5 topik yang mirip ya, tapi kita karena sumber daya terbatas ya, kita ambil yang menurut LLDT yang paling krusial, yang paling dekat dengan kita adalah masalah anti narkoba dan anti radikalisme. Dan tadi mungkin sempat disinggung oleh MC, kalau belum saya ulangi karena adik-adik yang baru masuk juga banyak. Nanti kita akan mendengar langsung dari sumber utama, dari sumber primer ini, dari pejabat di BNN. Kemarin memang saya sempat minta dari pusat, tapi kurang lebih materinya juga sama, jadi nanti dari BNN Jawa Timur. Kalau yang kedua nanti masalah radikalisme, nanti kita akan mendengar langsung juga dari Direktur Deradikalisasi dari BNPB. Nanti adik-adik juga bisa diskusi sepuasnya ya. Jadi, tidak usah merasa enggan atau apa, sungkan atau apa. Mahasiswa itu punya kesempatan yang banyak dan bisa menyampaikan, dan beliau kebetulan juga dosen di UNAS, guru besar di UNAS juga bisa paham benar terkait bagaimana kebebasan akademik dan budaya akademik. Nah, saya akan menyampaikan yang masih umum. Saya sendiri, adik-adik juga sebenarnya juga terlibat cukup lama ya. Ketika saya di Dikti, saya 10 tahun di kemahasiswaan di Kemdikbud, dan 5-6 tahun saya juga menjadi satgas dari BNPT dan juga BNN. Sehingga acara-acara yang terkait anti narkoba ya, tapi lebih banyak ke sosialisasi, lebih banyak ke lomba, kepada kompetisi yang terkait itu, dan juga BNPT saya juga sering ikut. Oke, saya justru lebih kepada lebih kepada motivasi, mengajak adik-adik yang sifatnya masih umum, mengajak katakan silakan nanti adik-adik juga menanyakan yang sambil menunggu waktu nanti jam berikutnya ya, di 10.30 kalau tidak salah nanti akan ada materi berikutnya tentang BNN, kita istirahat, kemudian nanti dari BNPT. Di sesi ini saya lebih ke umum saja, tapi adik boleh diskusi atau menanyakan hal-hal yang sifat. Ya, ini yang saya katakan di awal, adik-adik. Jadi sifatnya saya masih berpesan ya, berpesan terkait dengan bahaya, dalam tanda petik bahaya yang mengancam di sekitar kita ya. Sesuatu yang bisa jadi menghancurkan kita dan keluarga kita ya. Sebenarnya tadi ada film yang saya putar tapi kok ada kendala, seperti lagu kebangsaan kita tadi juga berkendala ya kalau video di Zoom. Ada sebuah keluarga
sederhana ya, saudara yang salah satu anaknya yang keluarga yang mempunyai anak satu-satunya dan orang tuanya bekerja bengkel ya di salah satu bengkel motor. Ini kisah ya, diangkat dari kisah nyata, ibunya ibu rumah tangga dan anaknya satu-satunya di SMA, dan singkat cerita terlibat ya dari kena bujuk rayu teman-temannya karena dia lagi galau, ada lagi pusing ya, akhirnya ditawari sesuatu yang katanya bisa menghilangkan pusing-pusingnya ya, dan singkat cerita akhirnya dia mulai masuk ke masalah itu, dan ya benar ya, kayaknya keluarganya juga yang repot ya, keluarganya akhirnya juga dengan masyarakat sekitar dan seterusnya. Itulah makanya betapa pentingnya kita terus waspada, menjaga diri. Ya, ini yang saya katakan ada 4 atau 5 yang topik yang mestinya kita angkat untuk jadikan webinar atau web jatim gitu ya, web seminar Jawa Timur gitu melalui Zoom terkait dengan permasalahan ini. Nah ini juga ada nanti biasanya narasumbernya yang dokter yang terkenal itu ya, biasanya sering isi ini juga harus mendapat perhatian adik-adik. Ini asik juga dicoret-coret mendapat malah menjadi malah lebih indah ya. Jadi ini pesan pertama adik-adik, mengingatkan ya. Jadi ini bahaya di sekitar kita ya, akibat teknologi, akibat media yang kita menjadi longgar ya. Jadi kadang menjadi tidak waspada, terutama yang ada adik perempuan ya. Jadi akibatnya berat ya, secara mental berat. Nanti kalau kita tidak bisa menjaga diri, dan itu juga sama ya, menghancurkan masa depan dari semua, terutama yang perempuan dan keluarga. Nah ini ada yang nanti akan dibahas ya. Jadi saya beri semacam pengantar saja. Sampai sekarang pengguna ya, dan juga sampai kepada, kan nanti akan dijelaskan ya tahapan-tahapan atau level itu semacam ya, kalau di keagamaan ada makomnya ya. Kalau ada yang makomnya tinggi itu sudah tiap hari mengkonsumsi. Kalau tidak pakai tidak bisa menjalankan. Mungkin di mute dulu aja dulu, daripada terlalu ramai ya. Hostnya siapa hostnya? Terlalu ramai. Kan memang ratusan ya, saya memaklumi ya, ada yang tidak sengaja bikin suara ya, menjadi nanti aja raise hand saja diaktifkan, jadi nanti bisa, dan ini juga bisa langsung ya, tanpa menunggu nanti kesempatan khusus untuk bertanya. Silakan adik-adik raise hand aja. Nah, kembali ke sini adik-adik, ini yang nanti akan diulas oleh dari Kepala BNN Jawa Timur, dan adik-adik juga bisa menggali lebih dalam karena beliau yang punya data dan lain-lain. Jadi bagaimana kondisi narkoba ini di Jawa Timur ya, jenis-jenisnya, sampai ini juga ilmu yang penting ya. Bukan berarti nanti itu sebagai pelaku ya, ada sebagai duta anti narkoba juga bisa ya. Jawa Timur juga ada. Itu yang saya katakan ya, satu sisi bisa membahayakan kehidupan adik-adik semua, kita semua. Tapi sisi lain juga bisa menjadi ajang untuk kita berprestasi. Ya. Di Jakarta sering ada kompetisi lomba menjadi duta anti narkoba. Ya, artinya apa ya, harus paham untuk bisa jadi duta. Ya. Bukan berarti menjadi pengguna. Ya. Dia harus paham bagaimana menghindari, ya, bagaimana jenis-jenis narkoba. Kadang nanti kita tidak duga ya, di sekitar kita rentalnya ada, karena kita memang tidak belajar masalah itu. Kemudian yang ketiga ada isu yang ketiga adalah
Nah, ini terkait data ya. Jadi nanti ini yang akan dijelaskan oleh dari BNN. Ya, atas slide-nya masih tentang narkoba. Ini lelet Bu ini. Wifi di tempat saya. Sudah diklik tapi belum jalan. Oke ya, ini ya. Ini juga sedang hangat ya. Ini mestinya juga menjadi topik tersendiri, tapi kita Mic-nya Bapak mati. Mohon maaf Pak, mic-nya Bapak mati Pak. Mic-nya mati Pak. Mohon maaf, mic-nya mati. Oke, terima kasih Mas Habibi, Mas Ivan, terima kasih. Anak muda biasa ya, anak muda kita semua. Saya juga pernah muda, nggak usah tua gitu ya. Jadi, saya juga aktivis ya, bahwa bahkan junior saya di pimpinan MPR, pimpinan DPR juga ada ya. Jadi saya juga kadang nengok kalau pas ke Jakarta. Jadi hal yang biasa untuk remaja itu melakukan sesuatu yang semangatnya dengan luar biasa, energinya luar biasa. Tapi justru disitulah pergulatan kita ya, pergulatan batin, pergulatan pikiran kita. Bagaimana kita bisa lebih rasional, lebih bijaksana untuk memilih dan memutuskan apakah akan melakukan sesuatu atau tidak, ya, atau akan ditunda dan seterusnya. Jadi dalam konteks demo misalnya, ya, sebenarnya pemerintah juga tidak akan melarang karena itu hak ya. Adik-adik pasti sudah tahu jawab yang dilarang apa ya, anarkisme, ya, vandalisme, jadi perusakan. Saya sering mengatakan kalau hanya untuk merusak itu nggak usah kuliah, bisa juga gampang merusak. Ya, kemarin saya juga menyatakan di Malang di acara yang lain, ya, ada adik atau pembinaan masa baru. Ya. Yang perlu salah satu hal penting yang harus diketahui adalah bahwa fasilitas umum, fasilitas masyarakat itu sebenarnya kan milik kita. Ya. Milik kita, mengapa milik kita? Karena itu dibiayai, dibangun dari pajak kita. Ya. Pajak orang tua kita, pajak saudara-saudara kita yang berbisnis, yang berusaha, berwirausaha, yang harus bayar pajak 10%. Ya. Dan juga semua kita, adik-adik ke restoran, ke warung kopi yang agak resmi sedikit gitu ya, ya pasti itu ada pajaknya 10% di sana. Dan itulah yang untuk membangun fasilitas umum, yang untuk membangun taman-taman di kota Surabaya. Ya, karena apa? Karena APBN, APBD kita itu rata-rata sekarang 72% itu dari pajak. Ya. Beda tuh zaman Pak Harto ya, zaman Pak Harto itu pajak hanya 18%, meningkat terus 20% karena minyak luar biasa. Ya. Jadi seakan-akan ya fasilitas umum dan apa itu dibiayai dengan minyak atau sumber lain. Tapi sekarang fasilitas umum pembangunan itu dibiayai dengan pajak saudara-saudara kita. Sehingga kalau kita rusak itu artinya merusak apa? Merusak milik kita sendiri. Ya. Itulah yang adik-adik nanti coba jadikan bahan diskusi. Ya. Sehingga nanti kalau kita berdemo itu justru menjadi penjaga dari fasilitas umum, bukan merusak. Jangan sampai ada yang menyusup kemudian ikut merusak. Ya. Karena apa? Itu milik kita. Jadi, yang senang siapa kalau rusak? Ya senang ya pemborong, ya dapat proyek lagi. Atau petugas yang nakal, yang sering main proyek, ya senang. Jadi itu yang adik-adik perlu jadikan bahan renungan, bahan diskusi, sehingga demo yang terjadi itu menjadi sebaliknya, ya tidak merusak tapi justru ikut menjaga, karena itu milik kita rusak sendiri. Ya itu jangan. Silakan adik pelajari itu APBN kayak apa, pajaknya berapa persen, asalnya dari mana.
itu juga yang untuk membangun fasilitas-fasilitas. Ya. Jadi kalau itu bisa dipahami, maka kita ketika demo itu bisa menjadi penjaga fasilitas umum, menjadi penjaga ya. Bahkan kita menjadi nomor satu yang akan menentang, yang akan merusak, seperti yang Bu Risma sampaikan kemarin juga. Ya. Bu Risma sampai nangis-nangis karena yang merusak orang luar kota, yang Surabaya sudah dibangun baik-baik dengan uang pajak. Nah itu adik-adik, enggak pandangan-pandangan seperti ini bisa menjadi pertimbangan rasional ketika kita melakukan demo atau apa. Nah ini yang nanti juga akan menjadi topik ya siang nanti, mungkin 12:30 atau setelah rehat, setelah makan, setelah sholat, istirahat. Jadi mohon maaf panitia nggak bisa ngirim snacknya ke tempat adik-adik ya. Jadi snacknya masing-masing nanti. Minum air putih aja. Nah Zoom ya. Ibu Ida makanya sering bikin ini karena nggak ada biayanya, nggak tanpa biaya, kecuali narasumber dari Jakarta dan BNN nanti perlu dana. Adik, ini topik yang nanti akan dibahas dan yang akan membahas adalah yang sudah saya juga kenal lama, sudah 10 tahun yang lalu beliau menjabat di BNPT dari Makassar, asli beliau dari Unhas, dan berkali di forum yang sama ketika saya masih di Jakarta, meliput untuk acara yang kurang lebih sama seperti ini. Ya, ini lebih gawat lagi adik-adik karena urusan dengan agama, ya, berurusan dengan keyakinan, ya, kepercayaan. Ya. Jadi banyak adik-adik mahasiswa di awal-awal dulu ya, ketika 2009, 2010, ya, itu ya, tentu saja langsung dikaitkan dengan mengapa yang radikal itu Islam dan lain. Itu biasanya kan wajar ya karena ada adik mahasiswa selalu bersemangat dan energinya luar biasa. Jadi nanti akan dibahas semuanya, saya tidak terlalu masuk ke substansial. Yang intinya nanti adik bisa bertanya ya, dan moga-moga nanti bisa mendapatkan pencerahan, kesadaran baru ya, termasuk saya sendiri sampai sekarang juga masih menjalin ke beberapa mantan-mantan jihadis, mantan-mantan ya. Cuma saya kemarin mau mendatangkan Mas Ali Fauzi sama Bu Ida karena beliau selalu bicara bagaimana cara ngebom ya, merakit bom, ya, menjinakkan bom ya. Dan itu sekarang menjadi mitra kepolisian beliaunya. Dia juga dosen di Lamongan. Saya pernah mungkin paling agak jarang karena beliau belakangan ya. Dua kontak ini. 1-2 kali saja ketemu di Jakarta di acara yang BNPT juga. Jadi beliau dengan jelas menjelaskan bagaimana dia menjadi sadar ya, terutama ketika dipertemukan dengan para korban ya, para korban bom di Bali 1, Bali 2 ya. Banyak orang yang hidup dengan kondisi yang wajahnya hancur ya, tangannya hancur, dadanya hancur, kakinya hancur, tapi masih hidup ya. Dan kondisi semuanya termasuk korban dan termasuk pelaku itu sendiri. Ada pelaku yang ya hancur juga, tangannya hancur, wajahnya hancur ya. Jadi banyak hal yang akhirnya menyadarkan bahwa ternyata ya kerusakan yang atas nama agama itu ya ini seperti itu akibatnya. Nah ini nanti akan dijelaskan semua dan tujuannya tentu saja ini adalah preventif ya, preventif untuk menjaga jangan sampai kita dan keluarga kita nanti masuk ke suatu lingkungan yang kemudian menjadi radikal atau ekstrim ya. Jadi ya kita nanti boleh diskusi juga ya, radikal itu apa, radikal itu kadang juga positif baik, tapi yang tidak boleh kan merusaknya. Jadi itu yang nanti bisa adik-adik ikuti nanti setelah istirahat nanti. Nah, adik-adik saya lebih menyisipkan juga
terkait dengan apa belajar ya, karena kok menengah ini slide. Oh, lama sekali responnya. Oke, ini satu tadi satu subtopik gitu ya tentang pengantar dari nanti yang 2 agenda akan kita ikuti. Sekarang lebih umum ke ke kuliah, ke kampus ya. Karena ini memang tugasnya LE Dikti dan Dikti untuk menjelaskan ini. Kok suwe tenan iki anunya. Paparannya nggak jalan-jalan. Sebentar Bapak, ini masih dibelin sama teman-teman. Nggak apa-apa. Ini kayaknya memang kalau di full memang sering begini ya. Tapi kalau dikecilkan nanti nggak. Tapi ada sebenarnya juga cukup jelas karena di komputer ya, di handphone juga jelas. Oke, saya lewati hal seperti ini malah loncat banyak ya. Ya ini memang saya tidak menyiapkan bahan khusus ya. Ini untuk motivasi adik-adik nanti bisa tanyakan kalau saya akan bahas yang berikutnya. Nah, ini adik-adik. Adik-adik pasti sudah tahu ini ya. Tapi nanti saya akan membahas bukan dari apanya, dari apa ini. Ya. Ini adik sudah bosan juga ya. Tapi saya akan menyampaikan terkait dengan kompetensinya dari perspektif kompetensi yang dibutuhkan ya. Jadi untuk menyikapi, untuk menyambut, untuk menjalani era revolusi industri keempat terutama ya. Jadi adik-adik sebenarnya kondisi Indonesia kan beragam ya. Jadi kita tidak serta-merta kalau orang mengatakan revolusi industri keempat berarti kita pada kondisi itu semua, tidak ya. Masih banyak di pelosok yang revolusi masih kondisi kedua, artinya masih baru ada listrik, belum terjaring, belum tersambung dengan koneksi internet juga banyak. Tapi rata-rata ada di posisi ini ya, revolusi ketiga. Artinya sudah punya komputer, sudah ada jaringan internet, ya, komunikasi sudah relatif lancar. Nah, sebagian kecil mungkin masih sudah mulai masuk ke sini, dan inilah yang adik-adik akan hadapi nanti ya, setelah lulus terutama. Sehingga perguruan tinggi dan juga dosen ya, terutama adik-adik mahasiswa ya, ini harus yang berinisiatif sendiri bahwa sering dosen kalau tidak mengupdate materinya, kuliahnya itu nanti justru ketika adik 3 tahun lagi lulus itu apa yang dipelajari itu sudah nggak relevan ya. Jadi memang ini yang dikatakan Mas Nadiem bahwa beliau dalam tanda petik saya lebih ngerti masa depan, maksudnya dia menyiapkan kita semua, menyiapkan adik-adik itu dengan kompetensi yang memang akan dibutuhkan ke depan ya. Jadi bukan sesuatu yang nanti setelah adik sekarang belajar, setelah lulus ternyata sudah berbeda ya. Nah, ini yang salah satu hal penting yang terkait dengan revolusi industri keempat ini adalah yang terkait dengan artificial intelligence ya. Kemudian Internet of Things, Big Data, dan lain. Makanya di banyak perguruan tinggi sekarang program studi yang semakin banyak yang terkait dengan ini ya, terkait dengan Big Data. Bahkan ada yang menamakan program studi itu Big Data juga ada, ya. Artificial Intelligence juga sudah ada, ya. Namanya langsung begitu. Tapi secara umum kompetensi yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk melakukan membuat coding, ya, algoritma, membuat bagaimana mempelajari sensor, ya, dan lain-lain. Artinya bagaimana membuat perangkat cerdas. Ya. Jadi
kompetensi yang dibutuhkan adalah mengarah ke sana. Tentu saja tidak hanya itu ya, kompetensi yang lain bersifat humaniora juga banyak, karena tidak semua layanan, tidak semua hal ini terkait dengan teknologi atau terkait dengan artificial intelligence atau tapi banyak ruang, banyak hal yang masih membutuhkan hal yang terkait dengan manusia atau terkait dengan emosi atau perasaan manusia yang tidak akan tergantikan oleh robot. Nah, kemudian apa kompetensi yang universal yang dibutuhkan? Ini yang adik-adik juga sambil belajar kuliah yang kadang tidak connect dengan kebutuhan keahlian atau kompetensi nanti ketika kerja, adik-adik sendiri yang mengembangkan. Ya. Jadi saya menampilkan 3 kelompok yang dan berasal dari sumber yang berbeda. Nah ini pertama hal yang terkait dengan critical thinking ini juga penting dimiliki dan bahkan tidak melihat program studi apa, semuanya harus memiliki kemampuan berpikir kritis. Ya. Berpikir kritis itu artinya ya tidak terlalu cepat menerima kalau kita mau menerima WA, menerima terusan berita itu kemudian terus merasa oh begitu, kita harus mencurigai dalam tanda petik apakah benar, kemudian kita mencari sumber-sumber yang lain, itu paling tidak berpikir kritis di tahapan itu. Jadi kita menyikapi dengan hati-hati, kemudian kita mencoba untuk memvalidasi ya, memverifikasi, cek ulang apakah berita itu benar. Kemudian kompetensi atau skill berikutnya kreativiti, kemampuan kreasi. Kreativitas itu apa? Kreativitas itu memang masih dalam pikiran kita. Ya. Jadi kemampuan untuk mempunyai ide baru, gagasan baru yang berbeda dari yang sesudah ada. Ya. Melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, ya, walaupun sedikit berbeda, itu adalah kreativitas. Ya. Jadi tidak sama persis dengan teman-temannya. Nah itu justru ini karakteristik anak muda ya. Jadi melakukan sesuatu yang berbeda. Ya, apapun melalui bentuknya kecil itu dan latihan-latihan bisa melalui guyonan. Saya dulu juga kalau guyonan ya, sebenarnya bentuk kreativitas juga ternyata ya. Itu yang adik-adik juga latih. Kemudian yang ketiga kolaborasi. Saya nggak menjelaskan semua karena waktunya akan habis. Tapi intinya adik yang harus mendalami sendiri. Karena ini sebenarnya juga lebih ke reminder ya, mengingatkan ke adik refresher. Ketika kolaborasi ini yang di kelompok pertama ini yang membuat kita nanti akan siap kerja ya, siap kerja yang sebagai supporting dari potensi disiplin ilmu kita. Ya. Jadi disiplin ilmu kita itu perlu didukung oleh kompetensi atau skill-skill seperti ini. Jadi, kalau tidak, yang kan disiplin ilmu kita itu namanya hard skill. Ya. Ini semua lebih kepada soft skill. Nah, kombinasi antara hard skill yang kita peroleh secara disiplin ilmu yang agak kaku tadi di program studi tadi akan paripurna, akan lebih baik kalau disupport oleh skill-skill yang sifatnya lebih ke soft skill tadi ya. Di komunikasi, kemudian kolaborasi kan berarti kerjasama. Jadi tidak ada seseorang yang sukses itu karena sukses sendirian ya. Kita mau bikin startup, bikin bisnis pasti perlu kehadiran dan juga peran orang lain. Makanya kemampuan untuk melakukan kolaborasi, bekerja sama itu juga sangat diperlukan. Kemudian kemampuan komunikasi. Ya ini saling melengkapi ya, kolaborasi dan komunikasi. Modal untuk melakukan kolaborasi juga kemampuan komunikasi. Nah, ini baru satu sub saja ya. Ini betapa kita harus banyak mempelajari kalau kita memang benar-benar ingin menjadi mahasiswa yang baik, yang sukses, dan nanti juga menjadi seorang yang dalam karirnya juga bisa sukses dengan berbagai peran yang adik-adik ingin perankan ya, mau politisi, mau wirausaha, mau studi lanjut, atau terutama yang adik-adik yang ingin langsung beraktivitas non
kuliah ya, ingin langsung berkiprah di dunia industri dan juga di dunia yang lain. Yang kelompok yang lain juga ada ya, jadi lagi telat. Terus sambil nunggu keluarnya yang berikutnya ini. Nah, ini ya. Ada yang sumber lain ya, adik-adik ini sebenarnya saya mungkin mengatakan bahwa ketika adik-adik mencari konsep tertentu, misalnya googling misalnya ya, dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kompetensi, kemampuan atau skill atau keterampilan apa yang dibutuhkan dunia kerja. Nah, adik-adik bisa mengelompokkan nanti kalau skripsi juga kalau kuantitatif seperti itu ya, cari teorinya ya. Biasanya kalau yang paling sering muncul itu yang justru yang paling relevan ya. Seperti ini misalnya, ketika adik googling skill yang paling penting itu akan muncul critical thinking. Di sini muncul juga critical thinking, muncul juga kreativitas, muncul juga kreatif. Itu biasanya yang paling prioritas ya. Nah, begitu juga nanti itu ya. Nanti kalau skripsi pasti tahu kalau kuantitatif ya, mencari teori-teori ya, mau variabel apa gitu nanti itu akan nanti ada tahu nanti. Nah ini mirip-mirip itu ya. Sama ya, kreatif ya. Nah, kreatif itu muncul setiap kita googling kompetensi apa yang dibutuhkan dunia kerja. Ya. Itu kreativitas muncul terus. Ya. Siapapun yang ngomong, lembaga apa yang ngomong itu kreativitas muncul. Di sini ada complex problem solver. Ini saya tertarik di sini karena saya sering mengatakan bahwa adik-adik itu tugasnya adalah atau mahasiswa itu adalah bagian dari solusi. Ya. Jadi adik tidak perlu mencari masalah baru karena Indonesia ini kaya masalah. Kita itu sudah kaya masalah, jadi jangan ditambah masalahnya dengan membuat kerusakan atau apa. Yang diperlukan adalah solusi. Dia berhasil mengidentifikasi masalah, kemudian mencari solusinya. Itulah yang diusulkan di PKM atau hibah-hibah atau program yang lain, PHBD atau apa ya. Ada masalah lingkungan, masalah sampah, masalah pendidikan. Itu ada yang mengusulkan penyelesaiannya seperti apa ya. Kemudian diusulkan pembiayaannya ya di PKM atau di PHBD atau di kegiatan yang lain. Hanya saja karena sekarang pandemi yaitu menjadi sedikit berbeda ya, termasuk bagaimana menyelenggarakannya, semangat kita juga memang ya agak berbeda dengan kondisi normal. Adik, saya akan menyinggung sedikit tentang framing ya. Jadi adik, salah satu konsep yang adik perlu terkait dengan kolaborasi, terkait dengan komunikasi adalah ini muncul sendiri malah terkait dengan framing ya. Jadi framing itu adalah mengkondisikan tulisan kita, paparan kita, visualisasi kita kondisikan karena kita memilih data, memilih informasi yang cocok dengan keinginan kita. Adik-adik nanti kalau misalnya mau nyalon pilkada misalnya, maka mesti itu timnya akan membuat framing ya. Nah, itu memang sah-sah saja selama nanti tidak terlalu nyolok kemudian diketahui oleh masyarakat malah menjadi bumerang ya. Jadi framing pun juga harus sangat hati-hati. Tapi dalam konteks ini adik-adik yang saya sampaikan adalah pesan bahwa tadi yang terkait saya sampaikan di critical thinking, berita yang kita baca, ya, bahkan di media mainstream sekalipun, itu juga kadang juga di-framing oleh editornya, oleh pemilik media, ya, sesuai dengan kepentingan dia. Nah, ini yang harus kita sikapi, kita hati-hati. Seseorang yang membenci, mohon maaf, membenci pemerintah misalnya, ya. Mengapa dia terus membenci? Karena dia nggak mau menerima data yang positif terkait pemerintah. Seperti itulah kita. Ya.
kecenderungan kita. Makanya seorang saintifik, seorang akademisi itu tidak seperti itu. Seorang akademisi kalau menerima data informasi yang berbeda itu justru senang melengkapi datanya. Ya. Jadi datanya semakin lengkap, semakin baik, sehingga nanti pengolahan datanya lebih bagus. Ya. Tapi seseorang yang belum terlatih, kemudian membaca framing, ketika dia membaca sesuatu yang nggak cocok dengan dirinya, dia nggak mau baca. Ya. Oh ini kok nggak kayak keinginan saya, sehingga dia nggak mau melihat, membaca ke media tertentu. Yang dia baca yang cocok saja, sehingga dia semakin dalam. Itu konteks seperti itu juga berlaku di radikalisasi juga, di ekstremisme juga berlaku sama. Nah ini pesan penting. Nah ini visualisasi dari framing yang mudah dipahami adalah seperti ini. Ya. Tadi sudah muncul, sekarang hilang. Saya sudah mencet loh Bu Ida, bukan berarti nih. Tapi nggak muncul. Begitu muncul nanti loncat ini nanti. Ini sebentar Bapak. Enggak. Saya kayaknya harus ulang lagi aja. Apa? Ini kelihatan, Bu? Kelihatan Pak Wid. Oh ya, ini adik-adik, ini visualisasi dari framing ya. Jadi adik-adik bisa melihat faktanya itu seperti apa ya. Jadi faktanya yang utuh itu seperti ini. Perilaku framing atau perbuatan framing atau tulisan framing itu ada memotret sebagian fakta. Sehingga yang dipotret itu yang sesuai dengan keinginan dia, karena dia membela kejahatan misalnya, maka dia potret ini seakan-akan yang korban ini menjadi pelaku. Ya. Jadi ini bentuk framing itu adalah mengambil data, mengambil informasi yang cocok saja, yang sesuai keinginan kita. Makanya saya katakan tadi timnya Pilkada itu nyari data yang menguntungkan saja, nggak mungkin dia data yang misalnya mengalahkan, merugikan, ya nggak akan dipakai sama dia. Sehingga itu di framing sehingga nanti seakan-akan jagonya unggul, ya. Dan seperti itu, yaitu yang harus saya ketahui dan nanti didalami sendiri. Ini yang sudah lama saya sampaikan, yang kompetensi soft skill yang dibutuhkan seorang karyawan seperti apa, ya. Oke, mungkin karena sudah waktunya tinggal 25 menit, saya gunakan untuk tanya jawab saja, karena ini pengantar ya adik-adik. Silakan. Nah ini yang ini kok muncul ya, tadi di Banjar nggak mau, sekarang muncul. Nah ini adik-adik, di kuliah adik-adik ini yang saya pesankan ya. Tadi di awal saya sudah menyampaikan mahasiswa wilayah 7 harus mempertahankan keunggulannya di antara wilayah yang lain ya. Karena adik-adik, saya nggak tahu apakah di antara adik-adik ini ya, yang tentu saja karena ratusan, berarti di antara yang menyumbang prestasi ya, melalui PKM, melalui kegiatan yang lain, sehingga itu juga prestasinya menjadi lebih baik. Nah ini adik-adik kuliah itu seperti ini idealnya ya. Jadi adik-adik kurikuler juga jalan, co-kurikuler juga dijalani, ya, ekstrakurikuler juga dijalani. Nah inilah yang kalau secara umum adik di sini akan membekali kompetensi ini, kemudian ditunjang dengan kompetensi hard skill ini lebih ke sini, ditunjang dengan karakter yang diperoleh lebih banyak dari ekstrakurikuler ya, kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi ya. Nah, itu nanti akan menghasilkan kompetensi unggul tadi. Ini juga yang menjadi identitas dari mahasiswa berprestasi. Jadi salah satu lomba kompetisi di Dikti itu ada mahasiswa berprestasi yang di sana yang dinilai semua aspek ya. Jadi IP-nya, kurikulernya baik, ya, kompetensi baik, kemampuan komunikasi baik, prestasi-prestasinya luar biasa. Ya itulah yang kemudian menyatu menjadi dari seorang mahasiswa berprestasi.
dia lengkap ya. Jadi tidak hanya unggul di salah satu, misalnya kalau MIPA ya, MIPA kan hanya unggul di satu saja, satu disiplin ilmu. Kalau MAPRES ini lengkap. Ya, ini delay lagi. Mungkin itu Bu Ida. Saya sih sangat berharap adik-adik ya menyampaikan apa saja ya, bebas. Raizen menyampaikan apa yang ingin didiskusikan, yang diangkat bersama-sama oleh teman-teman yang lain. Monggo, saya sangat mengharapkan adik bisa sharing ya, sambil menunggu sampai jam, saya nggak tahu, jam 10.30. Oh ya, 10.30. Silakan adik-adik ya, Raizen ya. Adik-adik silakan Raizen. Mbak Laili, Indra, ya, monggo silakan. Mas Mahfud. Mas Mahfud kenapa nih kok podiumnya yang kelihatan? Mas Saiful Bahri juga ada. Oh ya, ini Mas Saiful sudah angkat tangan. Monggo silakan. Mohon maaf Bu Ida, saya kok jadi moderator. Enggak apa-apa. Itu Saiful sudah angkat tangan itu. Silakan Mas Saiful. Di-unmute dulu. Sama kelihatannya kayak koneksi internetnya agak lelet juga sama saya. Monggo Mas Saiful. Nggak jadi. Mas Saiful nggak jadi ya? Jadi Bu. Ya silakan. Silakan. Lah, ini Pak, yang saya tanyakan ya, kan tadi kan ada new skill, competencies apa 4.0, ya. Nah, di learning skill itu terdapat critical thinking, kreativitas, collaboration, dan communication. Nah, bagaimana jika salah satu dari itu tidak ada gitu? Kayak saya unggul di kreativitas, tapi di critical thinking saya itu tidak ada. Apakah ya, harus saya gali ataukah tidak, atau salah satu, atau saya tidak bisa komunikasi dengan baik gitu. Gitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Saiful Bahri. Dari mana nih Mas Saiful Bahri? Tadi nggak menyebut perguruan tingginya ya kalau. Atau itu di logonya itu diperlihatkan siapa? Logonya mana Mas? Ya, adik-adik ini Mas sudah ada lagi Mas Ayuton. Tapi satu saja ya, satu dulu ya. Mohon maaf. Jadi itu kan tentu saja setiap kita mempunyai potensi, mempunyai keunggulan di hal-hal tertentu yang menonjol. Misalnya saya mulai dari pembagian yang lebih besar, yang global dulu ya. Kan ada misalnya digunakan oleh Pak Nur dulu, Renstra itu kan ada yang sifatnya kemampuan atau kecerdasan lah ya. Jadi kecerdasan kan ada yang membagi 3 atau 4 ya. Jadi intelektual ya, kemudian spiritual, emosional, kinestetik. Tapi yang lebih banyak terkait langsung dengan kita kan intelektual dan emosional ya. Nah, bagi seseorang itu 2 hal ini kalau dia imbang, kalau dia serasi, kombinasinya antara intelektualnya dan emosionalnya, dia bisa menjadi lebih baik, jauh lebih baik ya. Tapi kalau tidak, misalnya ini yang sering terjadi ya, anak-anak yang jenius, mohon maaf kalau anak-anak jenius itu sering kondisinya intelektualnya baik sekali, emosionalnya yang kurang karena ketinggalan dengan umurnya. Nah, seperti itu biasanya nggak maksimal ya. Dia akan bermasalah dengan masalah sosial ya, dia nggak bisa bergaul dan lain-lain. Nah, kemudian lebih detail tadi yang disebut Mas Anu tadi ya. Jadi kalau di breakdown lagi itu
lebih detail seperti tadi. Jadi kemampuan skill-skill yang misalnya berpikir kritis, kreativitas, ya, kemampuan kolaborasi atau kerjasama, kemampuan komunikasi. Nah, memang setiap kita punya, kalau di belajar namanya modalitas, ya. Cara belajar kita kan juga berbeda-beda. Ada yang unggul dengan cara lebih cepat belajar dengan cara mendengarkan, ada yang lebih cepat menangkap pelajaran dengan melihat. Ya. Nah, itu memang satu hal, kita memang unggul dan unik setiap orang, setiap mahasiswa, setiap kita. Sehingga kita terima itu pertama. Ya. Kita terima kondisi itu, dan kita maksimalkan. Kemudian yang kedua ya kita berlatih. Ya. Jadi ada asesmen psikologi itu bisa mengukur kita unggul di mana, lemah di mana. Kalau dari serius ya bisa di bimbingan konseling atau apa untuk mengenali kelemahannya dulu. Kemudian di sana kita bisa melatih kalau sudah mengenali kelemahan kita di mana. Itu yang dilakukan juga oleh guru-guru di sekolah-sekolah yang sudah baik, ya. Cuma siswanya itu dikenali dulu potensinya, cara belajarnya. Kemudian nanti diberikan pelajaran sesuai dengan modalitas atau keunggulan dia belajar dengan cara apa. Jadi nggak masalah adik. Jadi Anda unggul di mana, sambil jalan Anda pelajari aja, ya. Anda banyak belajar, ambil terus jalan, yang potensi yang ada nanti akan terbentuk dengan sendirinya. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya dari Ayrton Hega Alpasona. Silakan. Mas Ayrton atau Mbak Rifka Hak Arula. Silakan Mbak Rifka. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar Bapak, Ibu? Ya, Mbak Rifka, jelas. Ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rifka Hakrosa Arula dari Stikes Dr. Subandi Jember. Terima kasih atas penjelasan dari Bapak. Tadi sempat membahas terkait radikalisme ya Bapak. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana ancaman radikalisme narkoba Bapak di kampus. Jadi kalau misalnya di kampus kan biasanya anak-anak namanya mahasiswa itu kan pasti kalau misalnya dosen dan lain-lain itu kan tidak semuanya memperhatikan ya karena banyaknya mahasiswa yang ada di kampus. Nah, jika ada salah satu mahasiswa yang memakai narkoba atau misalnya di dalam kampus Bapak, nah itu bagaimana untuk mengingatkannya? Ataupun kalau misalnya mahasiswa pakai narkoba di luar kampus itu bagaimana untuk mengingatkannya? Karena kalau sudah mencoba itu kan pasti akan ini ya Bapak, terus kecanduan seperti itu. Sudah Bapak, terima kasih. Ya. Pasti Mbak Rifka, tentu saja ini nanti diperdalam di materi setelah ini ya Mbak Rifka. Tapi secara umum, indikasi tanda-tanda bahkan termasuk mereka yang ekstrim ya, yang kelompok tertentu yang kemudian juga tadi kan khusus narkoba ya. Artinya ya kalau Mbak Rifka peduli terhadap itu ya tentu saja membuat inisiatif ya, membuat inisiatif tertentu, misalnya rundingan dengan teman, bagaimana kalau kita membuat UKM atau paling tidak kita mengadakan kegiatan misalnya ya, kan seperti sekarang ya misalnya inisiatif dari Stikes Subandi mau bikin webinar terkait dengan narkoba atau mungkin lebih spesifik lagi karena Stikes ya mungkin dikaitkan dengan topik yang lain, nanti kami juga bisa bantu kalau memang nanti diperlukan ya, itu kan misalnya. Jadi itu satu hal ya, artinya kalau lebih sifatnya lebih institusional, lebih masif, itu lebih berdampak atau dengan cara personal ya. Tapi ini kan tergantung kepada banyak hal, misalnya
Adik Rifka, hubungan emosional dengan yang bersangkutan atau apa. Tapi kan kita belum tentu bisa mengenali ya siapa yang memakai, siapa yang terlibat dan lain-lain. Sehingga cara-cara yang generik itu lebih bisa dilakukan. Jadi coba inisiatif bikin kegiatan apa, syukur bisa UKM ya. Jadi ada dua cara tadi, kegiatan antar mahasiswa, antar teman, inisiatif, kemudian kalau bisa lebih besar bikin UKM ya, hubungi perguruan tingginya, dan itu sebenarnya melatih kita ya. Jadi melatih kita. Jadi mahasiswa memang harus aktif di co dan ekstranya dengan cara-cara advokasi seperti itu ya, dengan keunggulan kita masing-masing dengan berkolaborasi. Oke, nanti diperdalam lagi dengan narasumber yang spesifik nanti. Demikian Mbak Rifka. Ya, selanjutnya dari Muhammad Tesar. Silakan Mas. Yang dari BNN sudah masuk belum, Bu? Dari BNN sebentar Pak. Ya Mas, adminnya enggak? Ini Mas Bu Diana. Silakan Mas Muhammad Tesar di unmute. Atau Mas Ayrton sudah siap ini? Ayrton Hega barangkali sudah siap? Baik, Pak. Assalamualaikum. Ya, ini sudah. Baik, saya Ayrton Hega, saya dari Aka Pharma Putra Indonesia Malang. Yang ingin saya tanyakan, Pak, tadi kan pembahasan kita lebih ke 4.0. Sedangkan saya sering melihat di luar sana sudah mencapai titik di 5.0, di mana konsep masyarakatnya berpusat kepada manusia yang berbasis teknologi. Kalau menurut Bapak sendiri sebagai tim yang ada di LDikti 7 ini, apakah kampus-kampus di area LDikti 7 ini sudah siap menerapkan 5.0, Pak, yang berbasis teknologi, berbasis manusia, tapi perannya ke teknologi? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya jawab ya Bu Ida ya. Mas Ayrton Hega Alfa Zona ini namanya bagus sekali. Ini kemarin saya membaca nama, ada KTP-nya itu namanya Patah Hati. Ini. Dan itu bukan guyonan, ada beneran nanti browsing nama Patah Hati. Ini namanya antara pembalap formula sama penemu, jadi digabungkan. Jadi Mas Ayrton, dari memang ada konsep ya, tapi sebenarnya berbeda dengan antara konsep Society 5.0 dengan Industrial Revolution 4.0 ya. Jadi revolusi industri keempat dengan Society 5.0 itu bukan, pendekatannya juga berbeda. Nah, sebenarnya Society 5.0 itu milik personal Jepang ya. Itu program nasionalnya Jepang, bukan sesuatu yang mirip seperti revolusi industri yang memang diperuntukkan untuk dunia ya. Karena memang yang melaunching, yang mempublikasikan itu adalah World Economic Forum di Davos ya 2 tahun yang lalu, dibahas terus walaupun isu itu sudah 5-6 tahun yang lalu. Nah, Society 5.0 ini ya memang diilhami oleh revolusi industri keempat yang kecenderungannya memang kurang memberi ruang untuk human, untuk manusia. Makanya saya katakan tadi, tidak semua pekerjaan, walaupun revolusi industri kelima sekalipun, itu bisa menggantikan peran manusia. Ya, saya sering memberi contoh, robot itu belum bisa membantu persalinan. Tidak akan bisa memberi motivasi ibu yang akan melahirkan. Ya. Jadi senyuman robot belum bisa menenangkan ibu-ibu yang sedang, misalnya ya, itu contoh di kesehatan. Nah, itu
hal seperti itu yang kemudian menjadi inspirasi nasional Jepang, di program nasional Jepang untuk membuat konsep society 5.0. Artinya bagaimana kita manusia tetap menjadi peran utama, tidak dalam tanda petik tidak tidak dikalahkan oleh robot atau tidak artinya pelaku utamanya tetap manusia dengan memanfaatkan robot, jangan sampai terbalik. Ya, itulah yang konsep 5.0. Jadi kehidupan di Jepang itu dirancang untuk memaksimalkan teknologi informasi, ya, artificial intelligence, ya. Makanya adik-adik Arno pasti sudah ngelihat itu videonya, ya, bagaimana temuan-temuan invensi terbaru ini sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran atau membantu kehidupan manusia di konsep Jepang, ya. Tapi kita bisa saja menirunya, ya. Tapi itu orientasi beda dengan revolusi industri keempat, ya. Kalau revolusi industri diperuntukkan untuk dunia, tapi society 5.0 itu konsepnya Jepang, tapi juga tidak dilarang negara lain mau mengadopsi, silahkan. Artinya perbedaannya Jepang itu ingin manusia tetap menjadi raja, ya. Teknologi itu menjadi jongosnya, menjadi pembantunya, ya. Jadi tetap membantu untuk kesejahteraan, untuk kemudahan hidup manusia. Itu aja konsepnya. Kalau bagaimana di kita ya maunya seperti itu, tentu saja di semua. Tapi kan semua punya keterbatasan masing-masing. Oke, ada waktu 5 menit. Ini banyak Pak dari BNN sudah hadir. Masih ada 2 lagi yang raise hand. Mbak Tesalonika Sevi kayaknya yang paling atas. Silakan Mbak Tesa. Masih ada waktu 4. Halo, ya 7 menit. Suara saya terdengar? Ya, walaupun agak sendu tapi terdengar. Nah, ya, Pak. Terima kasih karena sudah diberi waktu, Pak. Ini saya ingin bertanya mengenai peran mahasiswa, terutama di era yang informasi banyak, terus perubahannya sangat cepat. Bagaimana sih Pak kami bisa menempatkan diri menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah mungkin yang seperti kemarin, misalnya masyarakat yang merasa bahwa kebijakan pemerintah ini kurang tepat, tapi mungkin menurut kami sebagai mahasiswa mungkin kebijakan pemerintah ini sudah tepat. Bagaimana kami bisa menyampaikan kepada masyarakat tanpa kami harus dicap sebagai orang-orang yang aristokrat gitu. Terus yang kedua mungkin kalau memang kebijakan pemerintah ini kurang tepat, saya tidak mengatakan salah ya Pak, kurang tepat, kurang sesuai dengan dinamika masyarakat, bagaimana sih Pak kami bisa menyampaikan kepada pemerintah, karena kalau misalnya demo dengan damai seperti aksi Kamisan, ya sejauh yang saya tahu belum ada informasi yang baru. Lalu kalau misalnya secara anarkis, kami sebagai mahasiswa ya kelihatan bodoh sendiri. Kalau misalnya dengan media, mungkin tidak didengarkan atau bahkan mungkin nanti malah berlanjut kami misalnya terkena sanksi akibat adanya undang-undang tertentu, misalnya undang-undang ITE gitu Pak. Mungkin Bapak bisa sharing aja bagaimana kami harus bertindak, karena kan saya menganggap Bapak bisa menjembatani antara masyarakat dan juga pemerintah. Terima kasih. Oke, Bu Ida, saya langsung ya. Terima kasih Mbak Tesalonika Sevi. Ini mirip dengan nama kota atau mungkin pernah ke sana orang tuanya ya, di sebelahnya, di Yunani ya, di Yunani. Tapi itu sudah dijawakan, jadi sebenarnya hurufnya beda sedikit, Tesalonika di Yunani. Terima kasih. Jadi tentu saja sebagai mahasiswa punya peran besar untuk melakukan perubahan, namanya juga agent of change ya. Jadi tapi tentu saja untuk bisa melakukan perubahan, untuk bisa melakukan sesuatu, tentu saja harus ditunjang dengan kompetensi kita ya, pemahaman kita terhadap banyak hal ya. Dalam konteks tadi mungkin dari sisi hukum ya. Nah, bagaimana kalau
tentang prosedur mekanisme tentu saja sudah diputuskan ya, ditentukan ya oleh perundang-undangan. Tapi dalam konteks umum ya, dalam konteks mahasiswa sebenarnya bisa aja AD Tesalonika membuat banyak forum ya, forum studi, advokasi untuk berbagai kalangan. Yang jelas satu hal yang saya pesankan, banyak mahasiswa, banyak saudara kita, banyak orang yang ingin berperan terlalu banyak, ya, ingin berperan terlalu besar. Ya. Dan itulah yang harus kita rasionalkan dulu. Ya, jadi semua manusia, semua warga negara itu punya peran, tapi dia tentu saja tidak bisa, dia ingin menjadi Superman, tidak mungkin. Ya. Jadi itu yang harus kita rasionalkan dulu, bahwa peran mahasiswa di sini, dan mana yang akan kita ambil. Ada banyak cara, strategi untuk menentukan langkah kita, pakai metode-metode tertentu, itu juga bisa. Ya. Jadi kita harus lokalisir peran kita, jangan sampai mahasiswa menjadi bahwa harus memperbarui dunia, ya. Nanti mau menandingi Tesla, ya, mau memperbaiki alam semesta. Jadi itu yang harus kita rasionalkan dulu, sehingga nanti kita ketemu dirapatkan dengan teman-teman mana prioritas, kemudian itu yang akan kita bahas. Tapi kesan tadi memang kita masih belum bisa melihat, membedakan eksekutif dengan legislatif dan lain-lain, ya. Jadi apa yang ditentukan legislatif itu sebenarnya kan sudah perwakilan rakyat ya, kalau dalam kondisi normal. Mungkin Bu Ida sudah siap-siap juga, tapi masih 3 menit Bu. Jadi ini ada satu lagi mungkin sementara gitu Pak, Tesalonika Yunani. Nur Mustafa mungkin satu. Ya, masih ada satu lagi, 2 lagi Pak. Mas Nur Mustafa sama Mas Iqbal. Silakan. Nur Mustafa atau Mas Iqbal, mumpung masih ada waktu. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mustafa dari Universitas NU Surabaya. Dari pembahasan yang Bapak sampaikan tadi kan ada yang membahas mengenai sifat kritis Bapak. Jadi pertanyaan saya itu seperti ini. Bagaimana cara menumbuhkan sifat kritis dalam diri mahasiswa? Karena alih-alih membudayakan sifat kritis, paradigma yang ada sekarang adalah mahasiswa yang kritis biasanya diidentikan dengan menolak kebijakan, dengan demo atau sering dibilang turun ke jalan. Sehingga banyak mahasiswa saat ini hanya mengikuti alur dan masa bodoh dengan apa yang terjadi di lingkungannya, Bapak. Mungkin ada penyampaian yang bisa Bapak berikan agar mahasiswa itu tidak pernah takut untuk berbuat kritis, untuk menyampaikan apa yang menurutnya dia benar, Bapak. Cukup. Terima kasih. Ya, silakan Bapak. Oke, Bu Ida, ini mungkin yang terakhir ya Bu, karena waktunya ya. Terima kasih Mas Mustafa, Nur Mustafa dari UNUSA. Pertama yang saya sampaikan, konteks berpikir kritis itu tidak selalu identik dengan di bidang politik ya. Tadi kan langsung merujuk gitu, ngomong kritis gitu seakan-akan hanya dunia politik. Padahal dalam konteks saya tadi justru lebih kepada karya-karya mahasiswa. Misalnya contoh saja program kreativitas mahasiswa. Mahasiswa tidak akan sanggup membuat proposal, mengusulkan penyelesaian kasus tertentu, problema tertentu, tidak akan punya gagasan tertentu kalau dia tidak kritis melihat, menyikapi kondisi masyarakat, kondisi lingkungan. Ya. Misalnya, kok ini begini, ya sampah, ya, lalu lintas, dan lain-lain. Jadi itu pertama yang harus dipahami Mas Nurmufa, bahwa konteks critical thinking tidak melulu, tidak otomatis terkait dengan politik, terkait dengan kebijakan pemerintah atau apa, tapi lebih kepada bagaimana mahasiswa bisa memberi manfaat kepada masyarakat banyak dengan ide-ide gagasannya yang bisa dituangkan menjadi solusi. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan langsung tadi, tentu saja mekanismenya juga sudah ada. Saya sudah singgung bahwa kalau kritis itu dijamin, ya malah justru itu yang diharapkan. Ya. Makanya diperlukan, saya katakan tadi ke Mbak Tesalonika, ya diperlukan
sarana atau media tertentu atau forum-forum tertentu untuk bisa menghasilkan atau merekomendasikan kekritisan tadi. Dan kita justru berkompetisi di sana ya, kan banyak warga yang lain yang juga mempunyai kritik terhadap hal yang sama. Nah, di sana diadu mana yang lebih kritis, mana yang lebih masuk akal dan lain-lain. Nah, itu bisa dirumuskan melalui forum-forum tertentu. Jadi tidak asal jeplak. Jadi kita adu argumen nanti suatu saat. Nah, ini namanya di teman-teman adik-adik BMSI juga sudah melakukan itu. Nah, sebelum advokasi itu digodok, dibahas sampai berkali-kali sampai menghasilkan konsep yang matang, bahkan mengundang narasumber yang kompeten untuk itu. Ya, jadi kritik dalam konteks politis tadi yang ditanyakan, ya tentu saja harus menghasilkan rekomendasi yang lebih baik dan itu harus bisa dipertahankan. Ya, mekanismenya bisa nanti bisa hearing dengan DPRD kalau di daerah, ya, bisa hearing dengan DPR kalau di pusat. Tapi harus diawali dengan rekomendasi yang sudah teruji, yang sudah melalui berbagai tahapan. Ya. Itu Mas, moga-moga Mas Anu juga bisa ya nanti ya. Ibu, mohon maaf ini waktunya sudah ditunggu. Iya, terima kasih Pak Wijaya. Waktunya sudah habis. Ini Ibu Safrin Janif. Bu Safrin, Sugeng rawuh Bu Safrin.